Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata kuliah Etika Profesi pertemuan ke-14. Kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi profesi ekonomi syariah. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena saya rasa banyak teman-teman mahasiswa yang belum mengetahui tentang ini dan ini adalah hal yang baru. Kemudian juga sertifikasi profesi ini akan menjadikan modal kalian ketika untuk berkarir di dunia profesi sehingga menjadi memiliki different value dibandingkan oleh kandidat-kandidat ekonomi syariah yang lain ketika bersaing di dunia profesi. Selanjutnya kita mulai dari sejarah standar kompetensi kerja nasional. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia saat itu dirancang oleh pemerintah pusat dengan pendekatan kurikulum atau silabus yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum atau silabus yang dibuat oleh pemerintah pusat sering berganti setiap tahunnya dan itu pun masih kurang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mengakibatkan adanya gap kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan oleh industri dibandingkan dengan kompetensi yang diajarkan ketika di dunia pendidikan atau kejuruan. Kemudian pada tahun 2000 melalui Indonesia Australia Partnership for Skill Development atau IAPSD untuk proyek otomotif pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri AUSAID membantu membiayai pengembangan standar kompetensi otomotif untuk perawatan dan perbaikan kendaraan ringan di Indonesia. Ini yang pertama kali saat itu lebih ke motor, kendaraan ringan. Kemudian standar kompetensi tersebut menjadi SKKNI pertama yang diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2004 melalui Kepmenaker Trans nomor 116 tahun 2004 tentang penetapan SKKNI sektor otomotif subsektor kendaraan ringan. Kemudian selanjutnya dalam rangka mengurangi terjadinya kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan atau pelatihan dengan kebutuhan pada sektor industri di Indonesia, maka orientasi pendidikan atau pelatihan yang selama ini supply driven maka diubah menjadi demand driven. Para praktisi industri perlu terlibat langsung untuk menginformasikan kebutuhan kompetensi yang ada pada bidangnya masing-masing dalam bentuk SKKNI. SKKNI tersebut nantinya akan digunakan menjadi acuan untuk penyusunan program dan kurikulum pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi sampai dengan modul-modul pembelajarannya untuk proses pembelajaran pada lembaga pendidikan atau pelatihan serta digunakan pula sebagai acuan untuk penyusunan materi uji kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi. Jadi seperti yang kita tahu sebetulnya di kurikulum mata kuliah ekonomi syariah itu sudah mengacu pada SKKNI, hanya saja ujian sertifikasinya belum ada. Kita hanya sebatas mengacu ke SKKNI dan kita ajarkan materi-materinya sesuai SKKNI. Kemudian nantinya jika ada program kerja atau ada kesempatan di akhir semester untuk mengikuti ujian sertifikasi, maka tidak perlu dilakukan pelatihan lagi dunia karena saat kuliah sudah diajarkan sehingga langsung tinggal ujian saja. Kemudian standar kompetensi kerja nasional Indonesia
Itu adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim perumus SKKNI bersifat ad hoc dan dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas menyusun rancangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha masing-masing dan melakukan kaji ulang SKKNI. Perumusan rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode riset lapangan, adaptasi, atau adopsi. Perumusan dengan metode riset lapangan disusun menggunakan model regional model kompetensi standar atau biasanya disebut RMJS. Kemudian untuk perumusan dengan menggunakan metode adaptasi atau adopsi dapat menggunakan standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional. Perumusan dengan model adaptasi dapat dilakukan terhadap standar kompetensi yang telah diakui dan diberlakukan serta struktur dan formatnya sama, setara, atau sebanding dengan struktur dan format RMJS. Kemudian BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi langsung di bawahnya Presiden lembaga ini. Kemudian BNSP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja, kemudian pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi, kemudian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, kemudian pengembangan pengakuan sertifikasi kerja, sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional, kemudian pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi. Kemudian terakhir pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi. Nah, ini yang menarik, jadi nantinya sertifikasi yang hanya dapat mengeluarkan dari BNSP. Jadi tidak sembarangan pihak atau instansi yang bisa mengeluarkan sertifikat yang di situ nanti ada barcode dan nomor registrasinya terintegrasi dalam sistem data dan informasi sehingga sulit untuk dipalsukan, apalagi di sana ada logo BNS, logo Garudanya. Kemudian untuk lembaga sertifikasi profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, lembaga sertifikasi profesi yang disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP. Artinya, lembaga sertifikasi profesi ini adalah lembaga yang menguji calon-calon asesi atau calon-calon peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi tersebut. Nantinya jika dinyatakan kompeten, maka direkomendasikan ke BNSP untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Jika dinyatakan tidak kompeten, maka direkomendasikan tidak mendapatkan sertifikat kompetensi. Kemudian lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. LSP diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu LSP P3, P2, P1 Industri, dan P1 Lembaga Pendidikan atau Pelatihan. LSP P3 adalah LSP yang didirikan oleh Asosiasi Industri atau
asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Kemudian jika LSP P2 adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya, dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Kemudian LSP P1 Industri adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi terhadap SDM lembaga induknya sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan. Artinya di sini misalkan Toyota melakukan pelatihan sendiri untuk karyawannya, kemudian Toyota mengajukan ke BNSP untuk memiliki LSP sendiri. Maka di sini dinamakan LSP P1. Sementara jika di UTM ini sama seperti LSP P1 lembaga pendidikan atau pelatihan. Jadi UTM yang mengajari mahasiswanya sendiri, kemudian di LSP itu sendiri yang nantinya yang menguji. Tetapi bedanya misalkan yang mengajarkan si A, maka ketika yang menguji tidak boleh si A, tapi harus si B atau si C. LSP P1 Lembaga Pendidikan atau Pelatihan adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi dan atau SDM dari jejaring kerja lembaga induknya sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Kemudian terdapat beberapa LSP di bidang ekonomi syariah, di antaranya LSP Keuangan Syariah, LSP MUI, LSP Profesi Ekonomi, kemudian LSP Profesi Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Islam atau XBC, kemudian Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia atau LSP PMI, kemudian LSP Perbankan, LSPP, kemudian LSP Manajemen Risiko, LSPMR, LSP KJK, Operasi Jasa Keuangan, dan LSP Koperasi Nusantara. Banyak sekali LSP di bidang ekonomi syariah. Nantinya di setiap LSP juga banyak sekali skema sertifikasi profesinya, sehingga nanti bisa memiliki banyak pilihan alternatif kira-kira setelah kuliah sampai semester 6, semester 7, saya lebih cocoknya berprofesi di mana? Apakah di koperasi, ataukah di perbankan, ataukah di pasar modal, ataukah di yang lain. Oke, manfaat sertifikasi profesi ekonomi syariah bagi individu. Yang pertama tentu mewujudkan keunggulan kompetitif. Kita mempunyai hal yang dapat dikompetitifkan dibandingkan kandidat yang lain, kemudian meningkatkan efisiensi sehingga kita sudah paham dan tidak perlu dilatih lagi oleh perusahaan, kemudian meningkatkan potensi penghasilan. Tentu berbeda eh, tentu berbeda pekerja atau karyawan yang belum memiliki sertifikasi profesi dan sudah memiliki sertifikasi profesi. Kemudian mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, kemudian membangun kredibilitas profesional. Jika mempunyai sertifikasi, maka lebih dipercaya oleh oleh atasan kita, oleh klien kita,
dan lain-lain. Kemudian manfaat sertifikasi profesi ekonomi syariah bagi institusi atau perusahaan. Yang pertama, karyawan lebih bahagia dan termotivasi. Kemudian meningkatkan produktivitas karena dia sudah tersertifikasi dan meningkatkan keterampilan. Karena ketika orang yang memiliki sertifikasi profesi, maka hmm, sudah jelas pekerjaannya dan sudah jelas apa yang harus dikerjakan. Maka keterampilannya juga sudah paham. Kemudian image institusi lebih profesional karena bisa dibanggakan di company profile-nya, kemudian meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Salah satu risiko tentu tidak salah merekrut karyawan. Misalkan merekrut karyawan customer service, ya maka kita tentu yang dicari jika bisa memiliki sertifikasi customer service atau dan berpengalaman atau sekedar pengalaman. Kemudian ini beberapa skema sertifikasi di masing-masing LSP ekonomi syariah. Yang pertama, LSP keuangan syariah memiliki dua sertifikasi profesi, diantaranya sertifikasi amil zakat dan sertifikasi manajemen risiko perbankan. Maka teman-teman mahasiswa yang ingin tertarik berprofesi di amil zakat, silakan bisa menghubungi ke LSP Keuangan Syariah. Kemudian LSP MUI memiliki tiga sertifikasi profesi, sertifikasi pengawas syariah, sertifikasi penyelia halal, dan sertifikasi auditor halal. Kebetulan saya pernah mengikuti sertifikasi penyelia halal ini di Bogor, dan sertifikasi halal ini sangat dicari terutama di perusahaan-perusahaan manufaktur yang bergerak terutama produk harus mengurus produk halalnya, misalkan makanan atau minuman atau bahan baku dan lain-lain. Jadi di LSPMUI ini yang berbeda, yang memiliki sertifikasi halal. Kemudian LSP Ekspedisi masih dalam proses pengajuan sertifikasi profesi ke BNSP. Kebetulan LSP ini masih baru launching tahun ini atau tahun kemarin. Kemudian LSP Pasar Modal Indonesia memiliki dua sertifikasi profesi, sertifikasi analis efek media atau RSA dan sertifikasi analis efek utama CSA. Ini buat teman-teman yang ingin berkarir di pasar modal, maka bisa mengambil sertifikasi ini sebelum lulus kuliah. Kemudian LSP KJK memiliki 5 sertifikasi. Sertifikasi Kepala Bagian Pendanaan KSPPS, sertifikasi Kepala Bagian Pembiayaan KSPPS, kemudian sertifikasi Manajer KSPPS, kemudian sertifikasi Ketua Pengurus KSPPS, dan sertifikasi Ketua Pengawas KSPPS. Kemudian selanjutnya LSP Perbankan ada 9 sertifikasi profesi. Ini paling banyak dibandingkan LSP yang lain. Ada sertifikasi internal audit, treasury dealer, wealth management, general banking, manajemen risiko, kemudian compliance, funding and service, operation, lending. Ini lebih secara umum ya, bisa bisa masuk ke konvensional, bisa masuk ke syariah sertifikasi ini. Kemudian LSP Manajemen Risiko memiliki 4 sertifikasi profesi.
Ada sertifikasi analis manajemen risiko organisasi terintegrasi, kemudian sertifikasi ahli manajemen risiko asuransi terintegrasi, kemudian sertifikasi ahli tata kelola risiko terintegrasi, dan sertifikasi ahli manajemen kelangsungan usaha. Selanjutnya, yang terakhir ada LSP Koperasi Nusantara memiliki 5 sertifikasi profesi. LSP ini yang sering kerjasama dengan pihak fakultas. Ada sertifikasi kewirausahaan, ada sertifikasi customer service, accounting, kasir, marketing, komunikasi, dan digital marketing. Selesai, Alhamdulillah. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian dan semoga karir kalian lebih jelas setelah mendapatkan materi ini dan kalian ada gambaran profesi mana nanti setelah kalian lulus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.